Pada suatu hari di kerajaan Baghdad, para petani datang berbondong-bondong ke istana untuk mengadukan nasib mereka kepada Raja Harun al-Rashid. Mereka mengeluhkan harga panen yang jatuh begitu rendah, sementara biaya tanam semakin tinggi. Mereka juga mendengar desas-desus bahwa Menteri Pertanian telah melakukan korupsi besar-besaran, mencuri anggaran yang seharusnya digunakan untuk membantu petani. Raja, yang terkenal bijaksana, langsung murka mendengar kabar tersebut. Namun, ia sadar bahwa menuduh tanpa bukti hanya akan membuat keadaan semakin rumit. Oleh karena itu, ia memanggil Abu Nawas, orang paling cerdik di kerajaannya, untuk menyelidiki masalah ini dan memberikan solusi. Abu Nawas menyelidiki korupsi Menteri Pertanian. Abu Nawas, dengan segala akalnya, menyamar sebagai seorang pedagang biji-bijian dan mendatangi berbagai desa. Ia bertanya kepada para petani tentang hasil panen mereka dan bagaimana mereka menjualnya. Para petani dengan lantang mengeluhkan bahwa harga gandum dan beras mereka ditekan oleh tengkulak yang ternyata adalah orang-orang suruhan Menteri Pertanian. Lebih parahnya lagi, alat-alat pertanian yang dijanjikan oleh kerajaan tidak pernah sampai ke tangan mereka. Padahal, setiap tahun, Raja selalu mengalokasikan dana besar untuk sektor pertanian. Abu Nawas pun curiga bahwa dana tersebut telah dikorupsi oleh sang menteri. Setelah mengumpulkan cukup bukti, Abu Nawas kembali ke istana. Tapi, ia tahu bahwa hanya menyampaikan bukti tidak akan cukup untuk menjebak sang menteri. Ia perlu cara yang lebih licik. Perangkap Abu Nawas untuk Menteri Pertanian. Abu Nawas pun menghadap raja dan berkata, "Paduka, hamba punya cara untuk membuktikan korupsi Menteri Pertanian tanpa harus menginterogasinya." Raja yang penasaran pun mengangguk dan memberi izin kepada Abu Nawas untuk melaksanakan rencananya. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumumkan bahwa raja akan memberikan hadiah besar kepada siapa saja yang bisa menunjukkan bahwa uang bantuan pertanian benar-benar digunakan dengan baik. Semua pejabat dan bangsawan diundang ke acara ini, termasuk sang menteri. Di tengah acara, Abu Nawas bertanya kepada Menteri Pertanian, "Tuan Menteri, bisakah Anda menunjukkan kepada kami alat-alat pertanian yang telah Anda beli dengan uang kerajaan?" Menteri Pertanian terdiam sejenak, tetapi ia tetap percaya diri. "Tentu, saya telah mendistribusikan semua alat-alat itu ke desa-desa." Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Bagus sekali. Namun, Paduka Raja ingin melihat langsung hasilnya. Maka, saya telah mengundang para petani dari seluruh penjuru negeri. Wahai para petani, siapa di antara kalian yang telah menerima alat pertanian dari kerajaan?" Suasana menjadi hening. Tidak ada satupun petani yang mengangkat tangan. Wajah Menteri Pertanian mulai memucat. Raja pun menatapnya dengan tajam. "Jadi, kemana perginya uang bantuan pertanian itu?" Suara raja menggema di seluruh ruangan. Menteri Pertanian mulai berkeringat dingin. Ia mencoba memberikan alasan, tetapi Abu Nawas sudah mempersiapkan pukulan terakhirnya. "Hamba juga telah menyelidiki catatan keuangan kerajaan, Paduka. Dan menurut dokumen yang hamba temukan, Tuan Menteri telah menggunakan dana tersebut untuk membeli tanah pribadi, bukan untuk membantu para petani." Kini, semua mata tertuju kepada sang menteri yang sudah tidak bisa lagi berkelit. Raja langsung memerintahkan agar Menteri Pertanian ditangkap dan seluruh kekayaannya disita untuk mengganti uang yang telah dikorupsinya. Para petani bersorak gembira, karena akhirnya keadilan ditegakkan. Raja lalu mengangkat seorang pejabat baru yang jujur dan benar-benar peduli terhadap nasib pertanian kerajaan. Teka-teki kocak dari raja. Setelah masalah pertanian selesai, Raja Harun al-Rashid merasa puas dengan kecerdikan Abu Nawas. Namun, sebagai bentuk hiburan, ia memutuskan untuk menguji Abu Nawas dengan sebuah teka-teki kocak. "Wahai Abu Nawas,
Aku punya pertanyaan untukmu, kata raja sambil tersenyum. Apa itu, Paduka? Jika ada 5 ekor burung di atas dahan, lalu 1 ekor ditembak jatuh, berapa burung yang tersisa di dahan? Abu Nawas berpikir sejenak lalu tertawa. Paduka, jika 1 burung ditembak, yang lainnya pasti akan terbang ketakutan. Jadi jawabannya adalah tidak ada burung yang tersisa di dahan. Raja tertawa terbahak-bahak. Benar sekali. Aku hanya ingin melihat apakah kecerdasanmu masih tajam setelah menyelesaikan masalah kerajaan. Dengan begitu, Abu Nawas kembali membuktikan bahwa kecerdikannya tidak hanya menyelamatkan rakyat, tetapi juga bisa menghibur sang raja. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin dihormati, dan para petani hidup lebih sejahtera di bawah kepemimpinan yang lebih adil. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang merayakan ulang tahunnya. Sebagai seorang raja yang gemar menjebak orang-orang cerdik, ia pun memanggil Abu Nawas ke istana dengan niat menguji kecerdikan sang sufi jenaka itu. Saat Abu Nawas tiba di hadapan raja, para menteri dan penasihat kerajaan sudah berkumpul, menanti dengan penuh antusias. Mereka tahu bahwa jika ada seseorang yang bisa keluar dari jebakan raja dengan kecerdasan, maka orang itu adalah Abu Nawas. Raja tersenyum licik dan berkata, Abu Nawas, aku ingin engkau memberiku hadiah ulang tahun yang istimewa. Aku ingin bulan dan hujan datang ke kerajaanku. Jika kau bisa melakukannya, aku akan memberimu kekayaan yang luar biasa. Tetapi jika kau gagal, kau akan kehilangan kepalamu. Seisi ruangan terdiam. Para menteri menahan napas, sebagian menahan tawa, karena mereka tahu ini adalah tugas yang mustahil. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa membawa bulan dan hujan? Namun, Abu Nawas tidak tampak panik. Ia hanya mengelus janggutnya sambil tersenyum santai. Abu Nawas meminta waktu 3 hari untuk memenuhi permintaan raja. Setelah mendapatkan izin, ia segera bergegas ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, ia merenung dan berpikir keras. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi istana dengan membawa sebuah kendi berisi air jernih. Dengan penuh percaya diri, ia menyerahkannya kepada Raja Harun al-Rasyid. Apa ini? Tanya sang raja dengan kening berkerut. Tuanku, inilah bulan yang kau minta, jawab Abu Nawas dengan senyum penuh misteri. Raja memandang kendi itu dengan bingung. Aku tidak melihat bulan di dalamnya, serunya. Ah, tuanku, coba lihat lebih dekat, kata Abu Nawas sambil mengarahkan kendi itu ke cahaya lilin di dekatnya. Ketika sang raja melihat ke dalam kendi, ia terkejut. Di permukaan air yang tenang, tampak bayangan bulan yang berkilauan. Tuanku, lanjut Abu Nawas, bukankah bulan selalu tampak di air yang jernih? Maka inilah bulan yang kubawa untukmu, sebagaimana perintahmu. Para menteri yang menyaksikan kejadian itu hampir tertawa terpingkal-pingkal, tetapi mereka menahan diri karena takut akan murka raja. Raja Harun al-Rasyid pun akhirnya tersenyum, terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Tapi bagaimana dengan hujan? Tanya raja. Aku ingin hujan turun di kerajaan ini. Abu Nawas mengangguk santai. Tentu, tuanku. Namun untuk itu, aku membutuhkan waktu 1 hari lagi. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan mengenakan mantel tebal dan membawa ember penuh air. Di hadapan raja dan para menteri, ia menaiki kursi tinggi, lalu menuangkan air dari ember ke atas kepalanya sendiri. Para menteri tercengang. Raja pun terkejut. Apa yang kau lakukan, Abu Nawas? Tanya sang raja. Tuanku, ini adalah hujan, jawab Abu Nawas dengan wajah serius. Bukankah hujan adalah air yang jatuh dari atas? Dan bukankah aku sekarang sedang membuat air jatuh dari atas kepalaku?
Maka inilah hujan yang kau minta. Seisi ruangan meledak dalam tawa. Bahkan Raja Harun al-Rasyid tak mampu menahan tawanya. Ia benar-benar kagum dengan kepintaran Abu Nawas. Abu Nawas, kau memang luar biasa, kata Raja sambil terpingkal-pingkal. Aku mengira kali ini aku bisa menjebakmu, tetapi ternyata kau justru mengalahkanku dengan kecerdasanmu. Abu Nawas hanya tersenyum dan membungkuk hormat. Sebagai hadiah, Raja Harun al-Rasyid pun memberikan Abu Nawas kantung emas dan memaafkannya dari hukuman mati. Demikianlah kisah Abu Nawas yang selalu bisa lolos dari jebakan dengan akal dan kelucuannya.